Berjumpa lagi kita di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu menyelesaikan persamaan diferensial biasa mungkin ya. Di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas apabila akar-akar karakteristik dari video mungkin itu bernilai real dan berbeda ya. Masih ingat ada 3 kasus ya untuk video mungkin ini, yaitu ada kasus yang akar real berbeda, kemudian akar real berulang, dan akar real akar kompleks gitu ya. Gitu. Nah, kita sedang fokus pada yang akar real dan berulang ya. Jadi masih ingat bentuk PD kita adalah ini kan. Jadi A Y double plus BY plus JY ya, sama dengan 0, dimana ABC kita batasi yang konstan dulu ya. Nah, seperti yang lalu kita misalkan seperti ini untuk peroleh persamaan karakteristik ini ya. Nah, ini prakteknya ya tinggal mengganti saja sebenarnya Y double dengan R kuadrat, Y aksen dengan Y, R, dan C dengan Y dengan 1 ya. Itu tinggal nanti pakai rumus ABC kita dapatkan R1 2 itu min B per 2A. Karena apa? Diskriminasi sama dengan 0 ya, jadi ini. Padahal penyelesaian PD 2 itu ya membutuhkan 2 solusi. Nanti bentuk himpunan penyelesaian fundamental ya. Nah, di sini kasus berulangnya cuma 1 R, berarti cuma 1 ya. Maka kita butuh, idenya adalah kita memerlukan penyelesaian kedua yang nanti bisa kita kombinasi linearkan ya. Syaratnya nanti harus bebas linear dan prosesnya nggak sama dengan 0 dan seterusnya. Nanti kita ke sana ya. Oke. Dari J1 sama dengan E pangkat C kali E pangkat min BT per 2A ya. Kita memisahkan ya, penyelesaian keduanya adalah dari sini tadi ya, yaitu dengan berumum ya, mengganti C dengan fungsi VT, fungsi dalam T ya. Tidak konstan tetapi fungsi, itu namanya variasi konstanta atau variasi parameter ya. Jadi bentuk Y2 adalah sekarang VT kali E pangkat min B per 2A ya. Nah, tadi karena ini harus penyelesaian dari PD 2 mungkin kita gitu ya, maka saya harus menunjukkan nanti kalau saya suruh eksekusikan harus memenuhi kan. Nah, untuk menunjukkan penyelesaian PD gimana ya, butuh Y double aksen, Y aksen dan Y double aksennya, karena kita bekerja pada PD 2 diturunkan 2 kali. Pertama ini ya. Nah, ini kan fungsi V dan fungsi E ya, dua-duanya fungsi dalam T, dan kita turunkan Y aksen ini kan turun dalam T toh. Jadi kita pakai turunan perkalian 2 fungsi T, VT dan E pangkat min B per 2 2T per min BT per 2A ya. Jadi U V aksen T ya, U aksen V tambah U V aksen ini ya. Jadi ini pertama turun V nya, yang ini kedua turunkan E pangkatnya ya kan. Nah, dari ini kan min B per 2A, VT tetap kali itu. Yang kedua ya sama, ini kan juga masih perkalian fungsi 2 fungsi dalam T ya. Ini turun lagi V double aksen kali tetap, terus ini turunnya apa, min B per 2 lagi ya, V aksen kali E pangkat itu lagi ya. Ini juga sama, perkalian lagi, turunkan lagi V nya di V aksen ya, dan sekarang E nya jadi V kuadrat per situ. Ini semua saya dedukasikan ke persamaan diferensial tadi ya. Nah, ini hasil deduksi dari ini Y double aksen Y aksen Y ke persamaan ini, menggantikan ini ya. Y double aksennya tadi panjang, ini tadi pertama, dan ini Y aslinya ya, diperoleh. Nah, ini
Karena semua suku memuat E pangkat min BT per 2A, maka saya keluarkan dari semua sukunya ya, kita asosiatifkan itu. Nah, maka kita dapatkan ini ya, A, B double aksen dan seterusnya. Ini kan sedikit manipulasi aljabar ya, jadi saya awalnya nggak ada I-nya, kemudian saya keluarkan A-nya, maka awalnya B jadi B per A ya, awalnya B kuadrat per 4 jadi B kuadrat per 4A dan seterusnya. Ini juga B saya keluarkan ya, di kuadrat per 2 jadi B per 2A. Ini tetap ya, semua memuat E pangkat. Ini bisa Anda coba sendiri ya, cek sendiri ya. Terus ini kayak tadi kan, yang dalam kurung awal yang ini kan nggak pernah nol ya, karena ini kali kurung awal sama dengan 0. Jadi yang mungkin 0 adalah yang dalam kurung awal ini tidak pernah 0. Jadi saya nolkan yang dalam kurung awal, sehingga ini perlu ya. Ini dikumpulkan apanya? Dikumpulkan V-nya ya. Yang ini hilang, ada yang hilang. V aksennya hilang. Ya, V aksen ini hilang ya. V aksen min V aksen ini hilang. Tinggal yang ini ya. Ini dan itu. Dan C-nya hilang. C-nya nggak hilang. C-nya nggak hilang. Semua dalam VT. VT ini VT, ini VT, ini VT. Nah, itu. Ya, itu. Bisa menyebutnya dalam kurung ini, atau saya tulis begini, atau ini B kuadrat min 4AC per 4A kali VT sama dengan 0. Kita fokus ini aja ya, semua tetap sama ini. Ini plus sama min ya. Oh, plus karena min, karena ini ada min B kuadrat plus 4AC. Saya ingin bentuk B kuadrat, maka min kanan. Nah, itu. Tapi masalah sih ini. Saya hanya menunjukkan B kuadrat min 4AC aja. Kenapa ini saya perlukan? Karena dari awal kita tahu bahwa diskriminnya sama dengan 0. Ingat ya, kita kasusnya diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Sehingga ini hilang, tinggal V double aksen sama dengan 0. V-nya apa? Integral 2 kali kan, yaitu K3T plus K4. Ini integral 2 kali dari ini. Samakan konstanta K2, K3. Integral K3T plus K24. Nah, inilah V yang nanti kita asumsikan kemisalan tadi apa? Y2 sama dengan V kali E pangkat min BT per 2A. Nah, ini. Jadi kan C1 K1 kali Y1 K2 kali Y2. Ini Y2. Y2 ada V-nya. V-nya diganti dengan K3 dan K4 tadi. Nah, ini masalah konstanta itu ya bisa biar kita panjang jamnya. Ini K2 kali K3 harusnya nggak ada, kita aja K3 nggak apa-apa, kan kita nggak tahu K2 berapa, K3 berapa ya, K saja ya. Atau secara umum ini kan sama, K1 E pangkat itu dan K4 itu kan sama ini. Maka saya kumpulkan jadi C1 K3 dan C2. Bedanya apa? K1 terkait dengan C1 dan Y1, C2 itu adalah Y1 kali T, itu aja ya. Jadi sebenarnya dari proses panjang tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa akar-akar berulang ya, karena kita hanya punya satu Y yaitu E pangkat min BT per 2A, maka penyelesaian umumnya ketemu C1 kali E pangkat min BT per 2A plus C2 kali T kali Y1 lagi E pangkat min BT per 2A. Itu aja caranya kan. Tapi itu saya tunjukkan kenapa bisa. Nah, setelah tahu Y1 Y2 nya, jangan lupa
harus kita periksa kebebasan linear kalian. Ini belum sah hukumnya ya, kalau kita kombinasi ini belum sah, karena kita harus periksa apakah ini jadi satunya dengan E pangkat BT per 2A, Y2 nya T kali E BT per 2A. Sebelum dikombinasi linear ini harus kita periksa dulu apakah E pangkat min BT per 2A dan T kali E pangkat min BT per 2A itu Wronskiannya tidak nol. Ya, Y1 nya ini, Y2 nya itu. Ingat Wronskian ya, ini Y1 Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Determinannya dihitung, ketemulah ini yang tidak sama dengan nol, karena E pangkat sesuatu kan tidak pernah nol ya. Jadi jelas benar bahwa Y1 dan Y2 itu membentuk himpunan penyelesaian fundamental dan sah untuk dikombinasi linearkan karena dia bebas linear ya. Ya, jadi itu solusinya ya. Y1 E pangkat min BT per 2A plus Y2 T kali E pangkat min BT per 2. Ini kurang T, ini saya kurang T nya, ini kurang T ini kurang T semua ya, maaf ya. Ini tidak benar ya, ini kurang T semua. Oke, terima kasih. Kita ke contohnya aja ya. Di contoh ini saya akan coba demonstrasikan bagaimana menentukan penyelesaian kalau PD mungkin bila akar-akarnya berulang. Ya, ini ya. Jadi kayak yang contoh yang untuk kasus PD akar-akarnya berbeda ya. Langkah pertama adalah kita menentukan persamaan karakteristiknya. Jadi kan ya, jadi ini kan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1 ya. Ini kalau dihitung D-nya, diskriminannya itu kan sama dengan B kuadrat 4 ya, 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 sama dengan 0 ya kan ya. Makanya persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 2R plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi R1 R2 sama dengan min B plus minus akar. Oh, ada ya, udah bilang ya. R1 aja untungnya. 1 2 ya. Sama dengan min 2 per 2 ya kan. Min 1 min B per 2A ya. Jadi Y1 nya sama dengan E pangkat min T ya kan. Maka itu tadi Y2 nya adalah T kali E pangkat min T. Loh, kamu udah Pak, ya sudah kita dapatkan tadi, nggak perlu diturunkan panjang lebar tadi ya. Sehingga penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat min T plus C2 T E pangkat min T ya. Jadi berikutnya adalah kita menerapkan nilai awal ya, yaitu punya kenapa
C1 E pangkat min T plus C2 T pangkat min T, Y aksen sama dengan, karena butuh ini ya, min C1 E pangkat min T. Nah ini yang agak beda ya, ditambah dan U kali V ya, berarti C2 E pangkat min T dikurangi C2 T E pangkat min T. Perannya ini kan min T, min E pangkat min T ya, sehingga dari Y0 sama dengan 1 saya dapatkan dari sama-sama ya, 1 sama dengan C1 0 ya, udah C1 aja, udah selesai. Y aksen 0 sama dengan 1 sama dengan ini ya, min C1 ditambah C2 kali 1, udah ini 0 ya, sudah. Jadi karena C1 sama dengan 1 maka C2 sama dengan 1 plus C1 sama dengan 2 ya, sehingga penyelesaian masalah nilai awalnya tadi yaitu Y sama dengan C1 nya diganti dengan 1, jadi E pangkat min T plus C2 nya 2 E 2 T E pangkat min T ya. Inilah penyelesaiannya. Tapi jangan lupa selalu kita periksa ya, apakah penyelesaian ini memenuhi kondisi ini. Yang mudah ya dimasukkan saja. Jadi ketika T nya 0 ya kan, T pangkat 0 kan 1 ya, jadi cek ya, ini kan Y0 sama dengan pokok ini ya, warnanya ya, pangkat min T ya, Y0 sama dengan Y pangkat 0 1 kan, tambah 0 1, Y aksen 0 ya, ini turunkan dulu Y aksen T nya kan, Y aksen T nya itu kan turunkan, jangan yang itu ya, yang ini turunkan di min E pangkat min T plus 2 E pangkat min T min 2 T E pangkat min T, Y aksen 0 min 1 benar ya, plus 2 ini 0 1 ya, udah benar ya, sesuai dengan itu. Ini cek ya, cek saja apakah ini solusi yang benar. Jadi benar, ini adalah solusinya ya, lalu dicek ya, tidak sulit ngeceknya kan, yang berarti tidak menurunkan tadi. Oke, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan PD pada dua mungkin yang akar karakteristiknya real berulang ya. Nah, metode tadi itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan PD yang koefisiennya fungsi ya. Pun latihannya dulu ya, dicoba latihannya, beberapa latihan ya, untuk melancarkan Anda menghitung menyelesaikan masalah ini. Oke, nah cara tadi itu ya dapat kita gunakan dengan PD yang mempunyai
koefisiennya berupa fungsi ya, berupa variabel. Jadi konstan toh, sekarang variabel. Dan asalkan diketahui apa salah satu solusinya, yaitu Y1. Nah, tugas kita nanti mencari solusi Y2 nya ini sedemikian hingga nanti PD ini dapat diselesaikan dengan lebih mudah ya. Jadi idenya begini, jadi setelah Y1 diketahui ya, kita mencari Y2 ya, misalkan Y2 sama dengan PT Y1 kan, hingga saya punya Y2 aksen adalah rumus U kali P ya ini dan itu. Nah, setelah saya substitusikan ke PD ini ya, semuanya ini kesamaan ini Y double aksen ini ya, Y1 kali P double aksen ya, kemudian saya kumpulkan V aksennya juga ya, kemudian V nya juga ya, dalam ini semua ya. Ternyata di koefisien V itu mempunyai koefisien seperti ini, Y1 double aksen plus PY1 aksen plus Y1. Nah, karena Y1 itu solusi kok, kalau saya punya ekspresi ini sama dengan 0 ya, yang merah itu, sehingga bentuknya adalah Y1V double aksen plus dalam kurung kali V aksen sama dengan 0. Nah, ini dapat saya reduksi dengan cara apa? Memisahkan V aksen dari variabel lain, sehingga di variabel misalnya U ya, maka kita punya apa, karena V aksen dari U maka V double aksen dan U aksen kita punya V double 1. Itulah maksud dari reduksi tadi itu ya. Oke, jelasnya kita contoh ini aja. Nah, kalau kita pakai pengerjaan soal ini menggunakan cara yang dua kasus yang pertama tadi, yaitu akar-akar berbeda dan akar-akar ulang tadi, nggak bisa. Oh, ini koefisiennya variabel kok, ada fungsi ya. Ya, maka kita coba menggunakan cara tadi itu ya. Jadi ketahui Y1 nya adalah seperti ini ya. Oke. Baik, kita coba selesaikan. Ya. Jadi ini Y1 nya sama dengan T pangkat 1 ya ini. T pangkat 1 ini. Bukan T. Ya. T pangkat min 1. Nah, ini dapat saya nyatakan Y double aksen ditambah 3 per T Y aksen plus 1 per T kuadrat Y sama dengan 0 ya. Karena saya punya penyelesaian pertama Y1 sama dengan T pangkat min 1 ya, maka dimisalkan Y2 sama dengan PT kali T pangkat min 1 ya, sehingga saya punya Y2 aksen sama dengan V aksen T kali T pangkat min 1 min PT kali T pangkat min 1. Oh, pangkat min 2 ya. Ya. Oke, kemudian Y double aksen V double aksen T pangkat min 1 ya, min V aksen T pangkat min 2, kemudian yang kedua ini ya, berarti min V aksen T pangkat min 2 plus 2 V
kali T pangkat min 3 ya. Jadi sekarang substitusi Y2 aksen Y2 double aksen ke PD nya ya, maka saya dapatkan Y sih ganti ya ini ya, jadi V double aksen T pangkat min 1 min P aksen T pangkat min 2 min P aksen 2 nih ya, 2 kali itu ini 2 kali dong, ini 2 kali 2 P aksen T min 2 ya, plus 2P T pangkat min 3 ditambah 3T pangkat min 1 ya kan, 3 per T ya, kali ya, kali P aksen T apa V T aksen ya, T aksen T min 1 min VT kali T pangkat min 2 ditambah T pangkat min 2 ini ya, kali V kali T pangkat min 1 sama dengan 0. Ini tetap ya, V double aksen T min 1 ya, kemudian mari kumpulkan ini ya, V aksennya ini udah ya, ini yang dua itu berarti plus 3 apa itu 3 ini ya, 3T pangkat min 2 min 2T pangkat min 2 V aksen ya kan, ditambah mana lagi, enggak V ya, V nya kan ini sekarang, ini terus ini dan itu ya, saya kumpulkan jadi 2T pangkat min 3 ya, min 3T pangkat min 3 ya kan, plus T pangkat min 3 kali V sama dengan 0. Tadi kan yang merah tadi di slide nya ya, ini kan selalu 0 2 dan 3 1 ya gitu. Jadi saya punya sekarang V double aksen T min 1 ya, plus 3 min 2 ya, jadi T pangkat min 2 V aksen sama dengan 0 ya, atau ini kan dapat saya hilangkan ya, saya buang, saya kalikan dengan T pangkat, nggak usah, biarin saja ya. Sekarang dimisalkan U sama dengan V aksen, maka saya punya
U aksen T pangkat min 1 plus U kali T min 2, ya kan, sama dengan 0. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya sekarang? Jadi kan ini U per T ditambah U per T kuadrat sama dengan 0, ya. Jadi kalau saya katakan kan tadi U aksen kali T per U sama dengan 0, ya kan? Kali saya mau menyebutnya, ya, kali T, kali kan T kuadrat semua kan, ya. Jadi ini kan D U per dt kali T sama dengan min U, ya. Nah, ini kan kita bisa menggunakan pemisahan variabel, ya. D U per U sama dengan min dt per T. Jadi ln U sama dengan min ln T plus C, ya. Oke, atau sama dengan ln T pangkat min 1 plus C, ya. Jadi U sama dengan C kali T pangkat C kali, ya, T pangkat min 1, ya. Nah, ini setelah ini diapakan? Nah, kita misalkan, berikan misal lagi, karena U sama dengan V aksen, maka V aksen sama dengan C T pangkat min 1, maka V sama dengan integralnya itu apa? Integral T pangkat min 1, ya, C kali ln T plus D, gitu, gitu kan? Ini jadi yang dicari adalah sekarang Y2 nya toh. Jadi Y2 nya adalah Y2 sama dengan VT kali E pangkat min 1, ya, sama dengan C ln T plus D kali E pangkat min 1. Oh, kok E, ya? Kalau maaf ini T tadi, ya. T ini bukan Y. T pangkat min 1, ya. Jadi kali T, ya, T pangkat min 1. Oke, itulah Y2 nya, ya. Sehingga penyelesaian umumnya sekarang kan kombinasi. Penyelesaian umumnya Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 sama dengan C1 kali T pangkat min 1 ditambah C2 kali C1 C ln T plus D kali T pangkat min 1, gitu, ya. Nah, ini kan sama sebenarnya, ya. Jadi
C1 pangkat ini ditambah C2 T-1 ln T gitu ya. Jadi yang ini tadi saya kan C2 ini kan saya kumpul ini di sini ya, sisanya adalah C2 C ln T kali T-1 ini. Itu salah satu cara mereduksi order ya, untuk menemukan solusi kedua sekaligus solusi umumnya ya. Caranya sama dengan tadi, yaitu dengan pemisahan VT kali 1 ya. Kalau ini enggak nol, berarti ada yang salah dalam Anda mensubstitusikan dan mengatur manipulasi aljabar ini ya. Karena itu kalau nol, kalau nggak nol kita nggak bisa mereduksi. Sisanya adalah harus ini V double aksen dan V, sehingga kita dapat misalkan U sama dengan V aksen. Itu idenya ya untuk reduksi order. Tapi ini bisa berlaku untuk PD yang objeknya fungsi atau variabel ya. Saya kira itu ya. Itu ya, silakan dicoba latihan soalnya ini ya. Ini cukup butuh ketelitian yang reduksi order. Kalau video mungkin itu mudah saja. Jadi nggak perlu turunkan lagi, rumusnya udah kali T kali Y1 gitu aja ya. Baik, selamat belajar ya. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya.